Apa itu berpikir? Berpikir adalah keterampilan kognitif untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Surya Sumantri, berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan. Contohnya, seseorang melihat langit mendung dan berpikir akan segera turun hujan sehingga ia memutuskan membawa payung. Apa itu berpikir matematis? Kusumah berpendapat bahwa berpikir matematis merupakan kemampuan berpikir secara rasional, mengkaji fenomena yang ada dan menyusunnya secara prosedural matematika dan membangun kerangka berpikir sebagai kepercayaan diri menyelesaikan setiap masalah. Sedangkan menurut Ramdhani, berpikir matematis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi berbagai masalah, baik dalam matematika maupun dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Kemampuan ini berhubungan dengan daya matematis, yaitu kemampuan seseorang untuk menghubungkan fakta dan bukti sehingga memungkinkan sampai pada suatu kesimpulan yang tepat. Contohnya, Anda ingin mengetahui berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi lantai kamar mandi Anda. Jenis-jenis berpikir matematis. Kata Giri membagikan 4 kategori logis dalam berpikir matematika, yaitu sebagai berikut. 1. Sikap matematis, kemampuan untuk memahami masalah secara mandiri, berpikir logis, mengekspresikan ide secara jelas, dan mencari solusi terbaik. 2. Berpikir matematis terkait dengan metode matematika, berpikir induktif, deduktif, analogis, integratif, dan abstraktif. 3. Berpikir matematis terkait dengan isi matematika, memahami konsep seperti himpunan, unit, ekspresi, algoritma, dan pendekatan berbasis sifat dasar matematika. 4. Berpikir fungsional, fokus pada hubungan antara variabel, mengekspresikan proposisi dan hubungan dalam bentuk formula, serta memahami tujuan matematika. Apa itu berpikir induktif? Induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Contohnya, setelah mengamati bahwa harga cabai selalu naik menjelang Lebaran selama 3 tahun terakhir, seseorang menyimpulkan bahwa kemungkinan besar harga cabai juga akan naik pada Lebaran berikutnya. Pada bagian latar belakang, kita bisa melihat bahwa harga cabai di Indonesia sering mengalami perubahan yang tajam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola perubahan harga cabai dari tahun 2022 hingga 2024 dengan menganalisis faktor cuaca, musim panen, dan permintaan saat hari besar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan, termasuk petani, pedagang, dan pemerintah, agar dapat mengantisipasi kenaikan harga dengan lebih baik. Dengan memahami tren harga dari tahun ke tahun, petani dapat menyesuaikan waktu tanam mereka untuk mendapatkan hasil terbaik. Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan harga, seperti meningkatkan fasilitas penyimpanan dan memperbaiki distribusi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data harga cabai dari tahun 2022 hingga 2024 yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti Badan Pangan Nasional atau BPN, publikasi BPS, dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS. Analisis dilakukan dengan membandingkan tren harga tahunan berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi cuaca, musim panen, permintaan saat hari besar, serta gangguan distribusi. Dari hasil analisis data yang kami rangkum pada bagian hasil dan pembahasan, kami menemukan bahwa harga cabai mencapai puncaknya menjelang hari besar, seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sebaliknya, harga turun signifikan saat panen raya. Misalnya pada Juni-Juli 2022, harga cabai mencapai Rp99.850 per kilogram.
kemudian menurun pada April-Juni 2022 menjadi Rp40.600 per kilogram. Tren ini berulang di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, analisis grafik menunjukkan bahwa harga cabai mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Kenaikan harga sering terjadi pada pertengahan tahun, sekitar Mei-Juli. Sementara pada akhir tahun, terutama Desember, harga cenderung meningkat tajam. Tahun 2023 mencatat lonjakan harga paling ekstrim pada bulan Juni-Juli dibandingkan tahun lainnya. Sementara itu, harga di awal tahun cenderung lebih rendah. Tahun 2024 menunjukkan pola yang lebih stabil tetapi tetap mengalami kenaikan tajam menjelang akhir tahun. Jika dibandingkan dengan harga acuan penjualan atau HPA, cabai yang ditetapkan pada kisaran Rp37.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Harga cabai dalam beberapa periode mengalami lonjakan jauh di atas HPA. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan di pasaran. Pada saat harga anjlok di bawah HPA, petani berpotensi merugi, sementara saat harga melonjak jauh di atas HPA, konsumen merasakan dampaknya dengan meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga. Musim hujan juga menjadi faktor yang sering menyebabkan produksi turun dan harga naik. Puncak musim hujan selama tahun 2022 sampai 2024 terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Inilah yang menghambat distribusi serta menurunkan hasil panen cabai secara signifikan. Selain itu, gangguan distribusi dan kenaikan biaya transportasi juga memperburuk situasi. Perubahan harga cabai dari 2022 hingga 2024 dipengaruhi oleh cuaca, musim panen, permintaan saat hari besar, dan kendala distribusi. Harga cabai cenderung naik menjelang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan akhir tahun. Sementara panen raya di pertengahan tahun menyebabkan harga turun. Musim hujan sering menghambat produksi dan distribusi, sedangkan musim kemarau meningkatkan pasokan sehingga harga lebih stabil. Untuk mengatasi ketidakstabilan harga, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan efisiensi penyimpanan dan distribusi. Petani bisa merencanakan waktu tanam yang lebih tepat agar mendapat harga terbaik. Sementara masyarakat dapat membeli dan menyimpan cabai saat harga rendah untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Berdasarkan hasil penelitian dan pola yang telah ditemukan, kenaikan harga cabai ke depannya juga dapat diprediksi akan terjadi akibat faktor cuaca, musim panen, dan permintaan saat hari besar. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif agar harga tetap terkendali dan tidak merugikan petani maupun konsumen.